Merdeka dari sifat yang salah. Kita ini yang duduk pakai merah semua ini. Oh, ada satu putih. Itu kita punya banyak sifat-sifat jelek, sifat-sifat dosa, sifat-sifat yang salah, sifat-sifat buruk. Banyak sifat buruk. Ngamuan, bohongan, apalagi dendaman, sirikan, pakai an semua, macam-macam. Mau harap masuk surga dengan sikap seperti itu, Anda kira? Saya mau tegaskan pagi ini, tidak ada harapan. Kita harus tahu kebenaran supaya kita dimerdekakan dari sifat yang salah, sifat yang buruk itu. Kita lihat beberapa contoh. Yakobus 5 ayat 16. Saya minta Randy yang baca. Wan. Yang keras. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu Dan saling mendoakan. Saling mendoakan. Terus supaya sembuh. Saudara mau sembuh? Bukan cuma sembuh dari sakit badan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Orang benar berdoa dengan yakin, kuasanya besar. Orang benar tapi harus berdoa yakin. Ada berdoa yakin tapi dia hidup tidak benar, tidak juga dapat apa-apa. Nah, ini dia. Saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kita semua pengen sembuh. Sembuh dari penyakit telinga, penyakit mata, penyakit macam-macam. Tapi ada yang lebih berbahaya, penyakit hati. Penyakit hati tidak bisa dilihat dokter. Sakit hatinya, tambah lama hatinya tambah menggumpal, sesek, jantung, darah tinggi, gatelan, macam-macam yang timbul kalau orang hatinya tidak bagus. Tapi tidak kelihatan dari luar. Tapi yang pasti saya bisa tandai salah satu, bukan terlalu pasti kayaknya. Masih bisa senyum, tapi jarang atau sulit untuk senyum. Kalau hati tidak bagus, sulit untuk senyum. Ketemu orang kadang-kadang terpaksa. Sudah mulai belok ke cara lain. Tetapi saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Itu apa? Ini berbicara mengenai kerelaan untuk saling mengampuni. Kalau kita ada dendam, ada kebencian, ada hati yang tidak bagus, seringkali itu bikin kita sakit macam-macam. Betul, bikin sakit macam-macam. Dan ini bukan berlaku cuma anggota gereja, sampai pendeta. Dikira tidak ada pendeta yang dendaman, yang suka dendam. Tokoh gereja, tokoh agama, bencinya, kalau yang benci tidak heran kita lihat. Kalau itu ada, banyak kali bikin orang sakit. Ada beberapa kesaksian. Orang yang sakit kanker karena dia punya dendam. Dendam ke mertua, dendam ke saudara sendiri. Begitu dilayani, yang melayani guru kami. Dia layani orang ini. Dia bilang, kenapa orang ini tiap kali diajak ngomong, karena ibu muda ini, begitu dilayani, dia tiap kali diajak omong oleh guru kami ini, yang keluar kata-kata yang pedas.
tajam. Berarti ini orang ada kepahitan. Dan begitu dilayani, orang ini ngaku. Dia mulai cerita semua, dia punya kepahitan, diperlakukan tidak bagus sama mertua, diperlakukan tidak bagus sama saudara sendiri. Sakit hati, dendam, dia jengkel, dan dia alami penyakit ini, kanker, mulai parah. Ketika dia diberitahu kebenaran untuk mengampuni. Begitu dia tahu kebenaran ini dan dia ingin lakukan, dia ampuni. Dan dia mulai mendoakan orang, keluarganya, saudaranya yang memperlakukan dia tidak adil. Dia mulai doakan mertuanya yang tidak benar. Pulih dia. Dalam waktu yang tidak lama. Tidak perlu bertahun-tahun. Cuma perlu beberapa minggu sampai ke 1-2 bulan. Pulih. Begitu dokter periksa. Penyakitnya, kankernya sudah tidak ada. Dokter geleng-geleng kepala. Tapi Tuhan tidak perlu geleng kepala. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita tahu kebenaran yang dari Tuhan ini. Firman Tuhan. Kita tidak usah geleng-geleng kepala lihat penyakit yang sudah tidak mungkin sembuh itu tiba-tiba sembuh. Saya tambah ada satu. Tunggu dulu. Yakobus 5 ayat 15. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Sekali lagi bukan cuma sakit jasmani, tetapi sakit hati. Dan kita pinter simpan sakit hati.